warahmatullahi wabarakatuh. Pegang, nyalain. Yang pertama Yang PPT-nya. terhormat Bapak Kepala SMKN 1 Satui, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga administrasi SMKN 1 Satui. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang dilakukan oleh Ibu Daryani SPG. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Bapak Ibu yang hormati, sebelum memulai kegiatan ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Setelah itu langsung saja Ibu, silakan untuk mengisi kegiatannya. Untuk Ibu Daryani, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Yulia Maratina atas kesempatan yang berikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi saya kesempatan, waktu, tempat untuk menyampaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk semua para manajemen SMK Negeri 1 Satui dan Bapak Ibu guru. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini guna mendengarkan penyampaian dari saya tentang diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti mengajari Bapak Ibu, tetapi hanya berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Mungkin sudah ada dari Bapak Ibu yang tahu tentang budaya positif ya. Untuk jelasnya kita lihat nantinya. Ya, the next. Sebelum memasuki materi, ada beberapa pertanyaan dulu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan atau saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Ya, setuju. Setuju. Mungkin kalau mengatakan setuju bisa disampaikan alasannya apa? Pak Adi? Pak Adi dulu ya, silakan Pak Adi. Mengapa mengatakan setuju kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Biar siswa itu tidak akan mengulangi yang dilakukannya. Tidak mengulangi apa yang telah dilakukan, seperti itu. Bu Rospin silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, pemberian hukuman itu penting diberikan kepada anak supaya anak memahami dan mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Jadi kedepannya dia bisa belajar bahwa perbuatan yang salah pasti akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Dan hukuman itu penting untuk mendisiplinkan anak supaya lebih taat dan melakukan apa yang diperintahkan kepada baik sebagai seorang anak maupun sebagai siswa. Iya, terima kasih ya Bu Rosmin dengan Pak Adi. Yakin atas tanggapannya. Ya, saya tidak menanggapi balik ya Bu ya. Nah, kita pindah ke nomor 2. Apakah Bapak Ibu setuju pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Setuju atau tidak? Setuju. Ya, ada alasannya lagi lah Bu Rosmin. Memberikan hadiah. Hadiah ya? Iya. Suatu penghargaan itu dibutuhkan seseorang ya.
Jadi supaya lebih termotivasi dalam pendidikan atau prestasi, saya rasa hadiah itu cukup penting diberikan kepada anak-anak. Artinya memotivasi dia untuk lebih berkembang dan maju lagi di dalam pendidikan. Jadi bukan berarti bahwa saya dapat ranking supaya saya dapat hadiah, tidak. Jadi supaya memberikan semangat kepada anak-anak didik kita atau memberi motivasi supaya lebih rajin dan lebih giat lagi dalam belajar. Iya, menambah motivasi berarti ya berlebihan ya. Setuju. Pak Fauji mungkin? Pak Fauji ada tanggapannya? Tidak ada. Bu Dwidi? Ya, menanggapi. Oh, nomor 3 ya. Oke. Saya nggak menanggapi lagi ya, Ibu Rosmin ya. Kita pindah ke pertanyaan ketiga. Apakah Bapak Ibu setuju guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Ya, mungkin Bu Widi nih bisa. Silakan Bu Widi. Iya, terima kasih Bu Ani sudah memberikan waktunya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Menurut saya harus. Ya. Karena siswa di sekolah, berada di sekolah itu kita anggap sebagai anak kita. Ya. Yang pertama. Yang kedua, guru diwajibkan tidak hanya mendidik tetapi juga membimbing siswa. Jadi kemampuan guru itu harus ekstra. Tidak hanya memberikan materi-materi yang memberatkan kepada siswa, tetapi kita juga harus bisa memecahkan masalah yang kita berikan kepada siswa. Sehingga siswa itu sendiri nanti bisa terbuka. Dalam artian siswa akan mau lebih dekat ke kita tanpa ada rasa canggung, tanpa ada rasa takut seperti itu. Ada baiknya juga kita berperan seperti kawan terhadap siswa, tetapi harus ada batasan-batasan yang memang kita kita sepakati seperti itu. Jadi tugas guru adalah membimbing dan mendidik, mengajarkan siswa serta memberikan solusi bagaimana siswa harus bertindak lebih baik lagi. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Widi ya. Kayaknya Bu Widi tadi sudah menghubungkan antara pertanyaan nomor 3 dengan nomor 4 ya, yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, kayaknya sudah menyangkut ke situ juga ya. Atau ada yang ingin menanggapi nomor 4? Apakah guru setuju? Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bu Yulia Martina mungkin bisa? Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Pertanyaan nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Iya, kalau menurut pandangan saya, ini pandangan saya dan menurut pendapat saya, guru itu harus multi talent. Bisa jadi teman, bisa jadi kakak, bisa jadi orang tua, bisa jadi ibu, bisa jadi ayah. Jadi harus memposisikannya sesuai masalah apa yang diberikan oleh siswa. Itu sih Bu. Jadi kalau berperan sebagai teman, iya harus bisa memposisikan diri, kapan kita menjadi teman, kapan kita menjadi kakak, kapan kita jadi ibu, kapan kita jadi ayah. Nah, ya. Jadi guru harus multi talent. Iya, terima kasih Bu Yulia. Ya, jadi itu adalah pertanyaan yang ada 4. Sebelumnya saya tidak bisa menanggapi balik. Saya akan menyampaikan materinya aja. Nah, semoga dan saya berharap di sini nantinya setelah mendapatkan materi dari saya, Bapak Ibu bisa menemukan jawaban yang terbaik. Apakah jawaban Bapak Ibu tuh sudah benar atau gimana ya? Ya, the next. Ya, selanjutnya, sebelum kita bercerita tentang budaya positif, yang pertama kita harus tahu dulu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bisa dilihat di atas, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nggak kelihatan. Ya, jadi kita memberikan kebebasan kepada anak dalam proses pembelajaran. Tapi kita selesaikan sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Tapi bukan berarti bahwa kita memberikan kebebasan kepada siswa, kita lantas tidak ada fungsinya. Tapi guru di sini sebagai pembimbing, pendamping, dan penuntun. Artinya
apabila kita mengajar, kita memberikan kebebasan kepada mereka, tetapi tetap di dalam bimbingan kita supaya siswa tidak salah langkah atau salah arah atau mencelakai dirinya. Misalnya kita menggunakan media handphone. Kalau kita tidak mendampingi mereka, menuntunnya, maka mereka itu akan main game atau membuka-buka aplikasi lain, tidak berhubungan dengan pelajaran kita, seperti itu. Ya, the next. Nah, ini berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan disiplin positif di sekolah maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi sekali lagi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berpihak kepada anak. Kita memberikan kebebasan mereka dalam belajar. Ya, the next. Nah, ini budaya positif yang berhubungan dengan nilai dan peran guru. Nilai dan peran guru di sini, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat reflektif, inovatif. Nah, jadi di sini apabila 5 nilai guru ini dimiliki oleh seorang guru, insya Allah budaya positif akan berjalan di sekolah kita. Maksudnya di situ yang berpihak pada anak seperti tadi, kita memberikan kebebasan kepada siswa di dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, mandiri. Mandiri di sini guru mampu memotivasi dirinya sendiri ya untuk melakukan sesuatu dalam proses belajar mengajar. Terus mandiri maksudnya lagi yaitu guru mampu merefleksikan atau introspeksi diri ya di saat melakukan suatu pembelajaran yang telah dilakukan. Yang berikutnya kolaboratif. Seorang guru harus mampu bekerja sama dengan warga sekolah, baik kepala sekolah, anak-anak, orang tua siswa, komite, ataupun organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Maksudnya seperti itu. Reflektif di sini guru mampu membuka diri. Membuka diri artinya itu dia mampu mengevaluasi dirinya untuk melakukan sesuatu yang baik atau mengembangkan sesuatu yang sudah dilakukan, maka dia akan berusaha untuk mengembangkannya. Inovatif maksudnya di sini yaitu guru memiliki banyak ide, gagasan ya untuk proses pembelajaran. Mungkin tentang medianya atau metodenya seperti itu. Nah, yang berikutnya, budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Nah, seperti yang saya tadi bilang bahwa guru itu harus mampu bekerja sama dengan siapapun yang ada di sekolah. Kalau dia tidak bisa bekerja sama, maka budaya positif di sekolah tidak bisa berjalan. Seperti itu. Ya, ini budaya positif berkaitan dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan cara pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini sudah kita lakukan bulan lalu kalau tidak salah, yaitu membuat visi sekolah dengan menggunakan pembuatan prakarsa perubahan ya. Nah, ini arti positif yang sebenarnya. Nah, budaya positif pengertian yang pertama adalah nilai-nilai. Jadi budaya itu berarti kan nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pengertian yang kedua, budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Maksudnya di sini yaitu guru mampu menciptakan seperti tadi ya, menciptakan pembelajaran atau pendidikan yang berpihak pada anak supaya anak tuh merasa nyaman,
senang, bahagia dalam belajar tanpa ada keterpaksaan. Kalau ada keterpaksaan, maka budaya positif tidak tercipta. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak ada motivasi untuk belajar, seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, selanjutnya konsep inti budaya positif. Jadi ada beberapa konsep inti budaya positif, yaitu ada 7. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, berkaitan dengan inti budaya positif, Bapak Ibu sudah pernah mendengar ke-7 ini? Baru aja. Sudah pernah? Mungkin pernah ya, tapi masih segelintir gitu ya. Oke, ya lanjut Pak Mirsan. Nah, ini yang tadi konsep inti budaya positif yang pertama, yaitu perubahan paradigma, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita lihat, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang rancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita temukan kata berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi maksudnya adalah pembelajaran yang memberikan kepada siswa keleluasaan dalam proses belajar mengajar. Jadi kita memberikan keleluasaan kepada siswa dalam proses belajar mengajar sesuai kesiapan belajar, minatnya ataupun profil belajarnya. Jadi berdiferensiasi itu misalnya kita dalam memberikan pembelajaran, kita dalam mengajar kan awal pertama itu kita lakukan adalah kebiasaan belajar. Misalnya kita menyampaikan kepada siswa apa sih, misalnya kalau saya bahasa Inggris, apa sih perbedaan misalnya teks prosedur dengan teks lain ya, di situ. Jadi kebiasaan belajar di situ. Terus yang kedua yaitu tentang minat ya. Kalau teks prosedur ya di bahasa Inggris itu kita harus tidak fokus cuma satu, misalnya cara masak, tetapi kita memberikan kebebasan ke siswa. Misalnya dalam teks prosedur terserah dari mereka mau cara masak, atau misalnya cara membuat aplikasi apa, atau misalnya cara menyalakan komputer. Nah, jadi kita bebaskan ke mereka apa saja yang mereka bisa buat, yang penting menyangkut tes prosedur itu. Terus berkaitan yang berikutnya adalah profil pelajar. Profil belajar maksudnya itu kita berikan kebebasan ke mereka, misalnya dia mau belajar di mana, mau di dalam ruangan kelas atau di luar atau di mana. Yang jelasnya kita berikan kebebasan mereka kembali kompetitif. Itulah profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita bermain lagi nih. Ada permainan sebelum atau ada pertanyaan dulu Kak Bapak Ibu tentang budaya positif tadi. Masih ada materi selanjutnya, tapi kita bermain dulu. Tidak ada pertanyaan, bermain aja dulu ya, biar nggak bosan. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu mencari pasangan, ada berperan sebagai si A, ada berperan sebagai si B. Ya, ada berperan sebagai si B. Nah, perannya di sini, ya, mungkin perannya di sini. Si A tugasnya adalah menggepalkan salah satu tangan. Siapa yang berperan sebagai si A? Ya, ada si A, si B menggepalkan, ya. Terus ini apa lagi? Coba Anda yang berperan A, bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi Anda merasa menyimpan sesuatu di dalam kepalan tangan Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, maka Anda itu sekuat tenaga menjaga kepalan tangan Anda. Itu si A. Si B tugasnya adalah mencoba membujuk, merayu atau mengintimidasi, memarahi, atau misalnya merayu memberikan uang, seperti itu. Ayo silakan dulu si A, si B. Pak Adi, Pak Fauji, silakan. Pak Dani.
Ya, oke, ya silakan. Pak Adi berperan sebagai si A si B. Ya, coba rayu Bu Rospin, Bu Purbat. Coba rayu siapakah yang berperan sebagai A? Paham lah? Ya, anggap apa yang Anda pegang itu adalah sesuatu yang berharga. Dan ya. Aku dulu Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya enggak, pian anu dulu. Ya, pian rayu. Lepas cincinnya, pegang sini. Atau kalungnya. Ya Pak Mirsan coba ke Pak Dani. Pak Dani kata Pak Adi. Ya. Coba. Siapa yang berperan sebagai si A? Rayu, siapa yang berperan sebagai si A? Pak Mirsan si A. Ayo berdiri, pokoknya berdiri. Tahu kita bermain ini supaya kita coba berdiri. Iya berdiri, iya boleh. Ayo berdiri. Bapak Ibu, iya berdiri Bapak Ibu. Supaya tidak tegang ya. Ya. Oke, silakan. Yang berperan sebagai si A tolong kepalkan tangan. Ya, silakan duduk. Ya. Nah, sekarang silakan duduk. Itu permainan kecil ya Bapak Ibu, tetapi ada maknanya. Adakah yang bisa menyimpulkan apa sih makna dari permainan ini? Ya, Bu Widi dulu, Bu Widi, silakan Bu Widi. Ya, Bu Widi, silakan Bu Widi. Terima kasih untuk waktunya. Coba untuk saya simpulkan bahwasanya di situ tadi tertulis tangan si A itu harus ngepal. Iya. Guna menyimpan barang yang sangat berharga. Iya. Sangat penting dalam hidup ya. Sangat penting untuk kehidupannya. Iya. Saya menyimpulkan di situ untuk pribadi saya Bu ya, Iya. itu bagaimana kita bertanggung jawab seperti itu. Iya, terima kasih Bu Widi. Ya, gimana menurut Bu Rospin? Saya Iya. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya dari makna permainan tadi, dalam mencapai sesuatu atau tujuan seseorang itu terkadang ditempuh dengan berbagai cara. Tadi ada yang menggunakan uang, Iya. ada yang menggunakan bujukan, Iya. ada yang menggunakan intimidasi Iya. atau ancaman. Iya. Jadi saya lakukan ancaman. Iya, jadi itulah kita manusia untuk mencapai impian atau tujuan atau ya cita-cita kita lah ya. Ya. Terkadang kita tempuh dengan berbagai cara. Seperti tadi permainan kita. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rospin. Ya, Pak Pauji ya, silakan Pak Pauji. Pak Pauji saya lihat tadi dengan mudahnya membuka ya. Silakan Pak Pauji. Saya adalah si A yang mengepal menyimpan barang yang berharga. Itu menurut pribadi adalah yang paling berharga bagi seorang untuk ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya. Nah, ilmu pengetahuan itu kalau untuk siswa saya tidak akan pelit-pelit amat. Tanpa diminta pun akan saya kasih. Nah, tugas guru adalah mengajar, bukan hanya mengajar tapi mendidik, dan yang paling penting seorang guru harus memberi contoh kepada siswa untuk demi perkembangan jiwa dan ilmu sang dia. Jadi saya tidak perlu dibujuk, tidak perlu diintimidasi, karena ilmu itu hak mereka juga. Ya, betul sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pauji atas tanggapannya. Jadi, ya tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semuanya. Iya. Ya, jadi dari permainan ini ya Bapak Ibu, betul sekali dengan apa itu karena hasil dari pemikiran pian-pian ya seperti itu, dan ini berkaitan dengan kontrol ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bu ini tadi susah sekali membuka kepala tangannya. Kenapa? Karena berkaitan dengan hidupnya. Jadi dia dibayar berapapun dia tetap dengan pendiriannya tidak mau membuka. Artinya Bu Widi tidak bisa dikontrol dengan orang lain, tetapi dia hanya bisa mengontrol dirinya sendiri seperti itu. Kalau Pak Pauji karena ada alasan ya, maka dia bisa dikontrol oleh Pak Adi seperti itu. Sama dengan Bu Rospin bisa membuka tangan Bu Tiari. Kenapa? Karena dia memberikan intimidasi ya seperti itu. Kalau Bu Isna tidak dibuka ya, tidak dibuka meskipun Ibu Riyadati bersujud atau memohon itu tidak dibuka. Artinya
Bapak Ibu sudah bisa mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Jadi siswa di sini kita tidak harus mengontrol dia, tetapi dia mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Kita memasuki materi bermanfaat. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi yang berikutnya, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita lihat dulu pemaparannya. Selanjutnya silahkan. Nah, ini ya Bapak Ibu, dari ilusi ini terdapat makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kita lihat pemaparannya. Selama ini siswa beranggapan bahwa kita itu mengontrol mereka, padahal mereka itu yang mengontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk berbuat sesuatu jikalau murid memilih tidak melakukannya. Mereka memilih melakukannya tetapi dalam keadaan terpaksa. Ya, seperti itu. Jadi artinya dia itu ikut karena terpaksa. Seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, menurut makna kontrol, pemberian reward, hadiah yang berkaitan tadi pertanyaannya ya Bapak Ibu. Apakah itu bermanfaat? Ternyata lihat, murid cenderung mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Seperti itu. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita menyalahkan siswa, ya, apakah itu bisa merubah karakter? Coba kita lihat. Kadang-kadang anak-anak kalau diberi kritikan, down, dia akan down. Down atau tidak Bapak Ibu? Kadang down ya? Kadang ya. Terus itu mereka akan down dan kepikiran menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi intinya akan gagal apabila kita menyalahkan mereka di saat mereka berbuat salah. Ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka selalu berpikir buruk tentang dirinya. Oh, saya salah, saya seperti ini, saya salah, saya gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau kita lihat makna kontrolnya, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Kita mengubah paradigma stimulus. Stimulus hampir sama ilusi ya. Ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini stimulus responnya. Menurut realitas kebutuhan kita sama. Kalau menurut realita orang kebutuhan kita sama. Padahal menurut teori kontrol realita kita berbeda, kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Benar kan? Iya, betul. Ya, menurut stimulus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha membujuk orang supaya pandangan kita sama. Menurut teori, kita lihat, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami mereka. Ya, kenapa dia sih tidak mau ikut sama kita? Kenapa dia tidak setuju dengan pendapat saya? Dia punya pandangan sendiri. Iya. Terus yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita sudah berbuat kesalahan, pasti orang-orang memandang kita selalu buruk. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak atau kita berbuat salah karena ada pasti alasan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau orang berpikir, oh si bapak ini, ibu ini bisa dikontrol sama si ibu ini. Nah, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau bapak ibu tidak mau, ya tidak mungkin terjadi, ya kan, seperti itu. Seperti tadi ibu ini dikasih uang, dirayu atau apapun, tidak mau membuka. Kenapa? Dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama di atas. Ya. Nah, kita paksa. Kalau tidak dibujuk, ya kita paksa. Tetapi menurut teori, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya, kita harus bekerja sama dengan orang yang kita sudah rayu dan tidak mau. Kita berusaha bekerja sama, gimana caranya supaya bisa bareng sama kita. Seperti itu. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau kita melakukan sesuatu pasti berpikir, saya akan menang, saya akan kalah, wah mungkin saya akan kalah. Tetapi menurut teori kontrol,
model berpikir menang semuanya, ya, tidak pernah berpikir kalah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ke disiplin positif. Ada pertanyaan tadi kah Bapak Ibu? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, berikutnya disiplin positif. Ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Boji. Menurut Anda disiplin itu apa? Ya, menurut saya pribadi, belum benar ini. Ya. Disiplin adalah berusaha mentaati semua peraturan untuk kebaikan bersama. Iya. Namun yang perlu digarisbawahi, disiplin harus didahului dengan contoh. Jadi bukan hanya menyuruh, tapi Ya, juga diberikan contoh, oke. Sekian, Bu. Iya, itu menurut Pak Pauji ya, katanya disiplin itu perlu dipatuhi ya. Apa peraturan yang perlu dipatuhi, tetapi kita harus memberikan contoh supaya mereka siswa ini bisa mengikuti kita. Karena ada kata mengatakan bahwa seorang guru adalah tauladan sebagai contoh ya. Kalau berbuat salah gurunya ya berarti siswanya ikut salah ya Pak ya. Ya, lanjut Pak. Nah, ini adalah pengertian disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utama harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi anak-anak yang tidak disiplin, dia tidak bisa menyadari, maka harus ada pengaruh dari luar. Ya mungkin kalau siswa dia tidak bisa mendisiplinkan dirinya, kita bisa sebagai pembimbingnya atau penuntunnya untuk mendisiplinkan mereka. Ya, lanjut Pak. Nah, makna disiplin positif, maknanya ada 3. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakininya. Terus yang kedua, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau mendisiplinkan anak-anak, kita jangan memberikan reward, ya, tetapi harus ada dalam dirinya sendiri. Harus dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia mau menjadi orang yang disiplin atau tidak. Kalau mau disiplin berarti jangan mengharapkan reward, seperti itu. Yang berikutnya, makna disiplin positif sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik, untuk pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita selalu memberikan pujian, memberikan reward, maka itu tidak menuju kebaikan, tetapi malah akan membuat mereka agak salah, sombong, seperti itu ya, mungkin bisa seperti itu. Jadi ini makna disiplin yang sebenarnya. Lanjut Pak. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kalau bercerita tentang kebutuhan dasar manusia, saya rasa langsung terlintas di pikiran Bapak Ibu, apa itu? Nah, kita lihat. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Iya, lanjut Pak. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita memiliki kebutuhan dasar ya Bapak Ibu, ada 5 ternyata kita miliki. Tapi mungkin kita sadar, kadang enggak ya. Kita lihat, yang pertama, bertahan hidup pasti. Nah, apa yang termasuk bertahan hidup? Makanan. Tanpa makan kita bisa mati ya Bapak Ibu. Pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia pasti memerlukan kasih sayang dan selalu mau diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, ya, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu kalau kita sebagai manusia pasti seperti itu ya. Terus yang ketiga, kebebasan. Manusia memerlukan kebebasan, yaitu mau mandiri,
memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Yang keempat nih, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu di bagian penguasaan. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ya, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita ketahui. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ada 3 ternyata motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang manusia pasti menghindari ini ya, hukuman, pasti menghindar hukuman. Saya nggak mau datang terlambat, nanti dihukum, nanti dipanggil bapak kepala sekolah, gitu ya. Oke. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau seperti ini supaya saya dapat penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pemaparannya ini akan dilanjutkan, silakan. Nah, inilah contoh dari yang tadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, contohnya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia eksternal. Jadi ternyata Bapak Ibu, apabila anak-anak itu rajin karena cuma takut dihukum, berarti itu adalah suatu motivasi yang paling terendah. Karena kenapa? Dipengaruhi oleh luar, peraturan kita, ya, eksternal. Oke, silakan lanjut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin itu karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini di atasnya motivasi yang pertama. Misalnya melakukan untuk mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan, imbalan dari eksternal. Dipengaruhi dari luar juga. Jadi anak-anak disiplin karena mengharapkan imbalan. Saya mau dapat hadiah, saya mau rajin karena ibu guru pernah mengatakan nanti yang rajin saya kasih coklat. Ya, berarti itu motivasinya tidak berbudaya positif, ya, tidak disiplin. Silakan lanjut. Berikutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, murid akan melakukan sesuatu karena sadar akan nilai kebajikan. Nilai adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi maksudnya di sini, apabila anak atau siswa itu melakukan sesuatu dengan kesadaran sendiri, maka itu dia memiliki disiplin positif karena tidak ada yang mempengaruhi, tetapi kesadaran diri sendiri, artinya bersifat internal. Iya, lanjut Pak. Nah, ini yang kelima, posisi kontrol guru, ya. Kita sebagai guru, kita memiliki 5 kontrol. Mungkin semua Bapak Ibu sudah melakukannya di sini. Kalau saya sudah beberapa di sini, saya berperan, ya. Penghukum saya pernah juga, pembuatan merasa bersalah pernah juga, teman pernah. Kalau memantau agak jarang lah. Kalau manajer sementara saya buat, ya. Nah, kalau ini penghukum, kata-kata kita seperti ini. Contoh ya, patuhi aturan saya atau awas. Kadang kita mengatakan seperti itu kepada siswa, ya Bapak Ibu. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Kadang kalau kita menemukan anak-anak itu terus yang bersalah, pasti itu lagi yang bersalah. Nah, ini kata-kata kita, berarti kita penghukum Bapak Ibu, ya. Terus yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini biasa di ujian, ya, ujian semester. Biasa dalam satu ruangan itu ada yang selalu terlambat mengumpulkan itu aja. Nah, ternyata tanpa sengaja kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Artinya mencap gitu, ya. Terus ini pembuat merasa bersalah. Contohnya, ini ada kalimatnya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ya? Nah, itu biasa sering, ya, kayaknya kita gunakan, ya. Kalau saya sering menggunakan ini, kalau ya, sering nggak Bu ini? Sering, ya Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat salah begini? Saya pernah juga melakukan seperti ini sebagai wali kelas, ya. Anak wali saya sering melakukan kesalahan, saya beritahu seperti ini. Berarti saya ini pernah menjadi pembuat merasa bersalah. Ya, sering saya juga, Pak. Nah, yang ketiga, teman. Nah, ini teman kadang kayak gini, ayo bantulah demi ibu, ya.
Nah, kadang kita kalau dekat sama anak, ayolah nak, bantu ibu, demi ibu, ya kan? Saya kadang seperti itu. Kalau anak ambalan saya kadang seperti itu, saya bilangin. Nah, yang kedua, ayo ingat, tidak bantu ibu selama ini. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Jadi kita sering membantu anak itu, tapi dia lupa, dia melanggar lagi. Nah, kita sampaikan seperti biasa. Terus ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini malah tambah membuat anak kita merasa besar kepala ya, seperti ini. Ini ya, karena ada yang bantu, dia merasa ditolong oleh kita. Nah, terus sebagai pemantau, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini sebagai pemantau ya, kalau kita bertanya kepada anak. Terus sebagai manajer, kalimatnya adalah apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas. Terus, apakah kamu meyakininya? Terus yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang keempat, jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya Bapak Ibu, melakukan yang kelima kayaknya agak susah memang ya. Tetapi sebagai seorang guru, kita harus berusaha menjadi manajer. Tapi kalau sudah emosi tinggi kayaknya nggak bisa ya. Wah, tuh seperti itu ya. Jadi kita diminta sebagai seorang guru kita memiliki posisi kontrol yang manajer seperti itu. Kalau melapor di mana? Kenapa Pak? Suka melapor. Suka melapor kayak apa Pak? Apakah itu termasuk kontrol guru juga? Lu suka melapor lu? Anak-anak yang enggak dulu laporkan dulu. Melaporkan ke Wakasek atau kemana Pak? Kemana aja? Oh kemana aja? Ya. Iya. Berarti dia termasuk sudah ada penghukum Pak. Ya supaya anak-anak itu merasa berubah mungkin ya pikiran dia. Iya. Ya. Mungkin anak-anak itu berpikir seperti ini. Wah, Pak Moji sudah melaporkan saya ke BK. Wah, berarti saya berubah. Pikiran dia pasti berpikir mau berubah kan? Tapi itu belum tentu, Pak. Iya, belum tentu. Iya, Pak. Enggak salah juga sih, Pak. Tapi yang berada di penghukum ya. Tapi semogalah Bapak sebagai guru tidak lagi melakukan sebagai penghukum. Iya, terima kasih, Pak. Lanjut. Nah, ini, Pak. Penghukum. Kalau kita penghukum, Pak, nih, Pak. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh melotot, terus dan jari menunjuk-nunjuknya seperti ini ya, gitu ya. Berkajak pinggang, terus. Iya, project banget. Saya pernah Pak, saya pernah seperti ini Pak. Saking jengkelnya sama anak. Pernah lah? Pernah, bro saya pernah. Bapak Ibu semua pernah? Pernah. Sering ya, oke. Iya. Nah, kita lihat hasilnya Pak ya. Kalau kita seperti itu Pak, hasilnya apa Pak? Kita lihat. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, memberontak, terus benci dengan guru mata pelajaran. Nah, kalau saya bahasa Inggris, ya benci sama saya pernah juga ada seperti itu. Ya, terus bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya. Lebih buruk lagi nih Bapak Ibu, kalau pulang sekolah, murid melihat motor kita atau mobil kita, dia akan coret. Ini pernah terjadi atau tidak? Pernah ya Pak? Saya juga pernah Pak. Iya, tahun lalu saya menegur anak menjemur di lapangan sekalinya. Pas pulang saya lihat mobil saya sudah dicoret. Wah, tapi saya nggak tahu apa karena itu, tapi pas kejadian itu. Iya. Iya. Jadi semua saya pernah lakukan ya, makanya saya akan berusaha menjadi manajer ya. Ya, kayak seperti itu. Nah, lanjut. Ya, nih Pak, apabila kita membuat merasa bersalah Pak, nih kata-kata kita, nada suara melemah, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, suara cenderung lembut, namun kata-kata menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pernah kan? Pernah lah. Pernah sering katanya. Hasilnya kita lihat. Hasilnya Bu, Pak, kita lihat. Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ternyata ini lebih berbahaya Bapak Ibu dibandingkan penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam dirinya, murid menahan perasaannya, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumbuhkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Iya, ini pernah perasaan terjadi seperti di sini ya, di sekolah kita pernah terjadi. Ya, ya silakan. Tolong. Semisal maaf potong, Ya. pembuat merasa bersalah dengan cara seperti itu dan setelah melakukan atau memberikan statement seperti itu, Ya. tetapi biasanya di ruangan kami setelah melakukan kegiatan atau apa sih ya, tanya jawab. Iya, tanya jawab. Bercerita hati ke hati. Biasanya kita memberikan apa ya, masukan. Iya, masukan. Itu bagaimana Bu? Ya, Biasanya. jadi ini sudah dibuktikan ya. Kalau kita sebagai menasihati ceritanya, dan alhamdulillah dia berubah. Itu segelintir aja Bapak Ibu. Itu kebanyakan ya membuktikan bahwa ini akan menimbulkan perasaannya yang mendalam. Dia pendam. Ya, dia karena merasa tidak dipercaya, merasa selalu disalahkan, maka itu akan muncul seperti ini. Tetapi apabila ada siswa yang seperti itu, berarti dia itu bisa mengontrol dirinya, Ibu, ya. Jadi bisa mengontrol dirinya. Jadi tergantungkan tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol anak. Meskipun kita sudah menasehati, tetapi dia tidak bisa berubah, ya tidak bisa. Tetapi kalau dia bisa mengontrol dirinya, maka dia akan berubah seperti itu. Jadi kita bisa aja seperti ini, tetapi jangan terlalu menyalahkan mungkin ya, seperti itu. Oke. Nah, ini berteman. Apabila kita merasa teman dengan siswa ini, nada suara kita ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini teman. Hasilnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, siswa hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ini biasa terjadi Bapak Ibu ya. Kita menganggap dia teman sehingga anak itu cuma dekat sama kita. Tetapi di saat dia berada di posisi atau di sekitar guru lain, dia tidak menghargai guru lain. Dia hanya menghargai satu orang aja. Kenapa? Karena yang membuat dia teman hanya guru itu aja. Nah, seperti itu. Jadi itu akibatnya kalau teman. Tapi kalau saya masih kadang menggunakan ini, ya, karena ada bagusnya juga, ya bagus ya. Tergantung kita menjaga batas seperti yang disampaikan Ibu Yulia Maratina tadi, ya. Lanjut. Nah, kita bersifat pemantau, nih pemantau. Nada suara datar dan tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Mengandalkan perhitungan, data mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan, konsekuensi seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah datar dan cenderung formal. Hasilnya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini pemantau agak jarang kita gunakan ya. Tapi ini bagus saja sih. Tapi itu tergantung dari siswanya juga ya. Kadang kalau ada siswa kadang juga seperti ini, dia selalu menghitung, wah saya sudah sekian kali ini dihukum sama ibu ini, seperti itu ya. Yang ini adalah kita sebagai pemantau ya. Manajer, nah ini yang terakhir. Manajer bersifat apa? Suaranya netral, tidak emosi, tidak marah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid, dan guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Hasilnya membuat murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sehingga membuat murid dapat bertanggung jawab dan merefleksi tindakannya.
Ini hasilnya apabila kita memanajer, artinya tidak menyalahkan, tidak menghukum, tetapi kita kembalikan kepada dirinya apa yang dia dapat, apa yang akan dia lakukan jika dia sudah melakukan kesalahan, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sekarang posisi nah ini ya, aduh, hurufnya hilang satu. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya memberikan ilustrasi sedikit seperti ini. Ini ada pertanyaan, kalau kita ditunjuk-tunjuk tadi berarti ada pertanyaan posisi kontrol apakah aku? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka ini adalah namanya pembuat merasa bersalah. Kita nunjuk-nunjuk seperti itu ya. Ya, berikutnya. Nah, ini kalau kita seperti ini ya, ini waktu kita SD kayaknya ya, pernah saya seperti waktu SD ya. Posisi kontrol apakah aku? Kata-katanya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Keliling lapangan 3 kali, itu pernah kita lakukan juga kayaknya. Saya pernah ya. Kalau pian-pian pernah lah. Pernah ya. Nah, ternyata kita sebagai penghukum ya. Lanjut Pak. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ini apabila kita seperti ini, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kalau kata-katanya seperti ini, kata-kata kita, kalimat kita kepada siswa, maka kita sebagai manajer seperti itu. Jadi kembalikan ke anak bagaimana ini, seperti itu. Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Nah, ini kamu hebat bisa seperti ini. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ya, biasanya kan biasa ada anak tidak mau yang aduh malas ya Bu, malas. Ayolah lakukan demi Ibu, seperti itu. Nah, ini kita sebagai teman. Ya. Nah, ini pemantau. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, ternyata kita pemantau, mengingatkan konsekuensinya. Iya. Nah, sekarang ini ya Bapak Ibu, keyakinan kelas ya. Budaya positif, disiplin positif apabila kita membuat keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu silakan lihat apa perbedaan keyakinan dengan peraturan. Ada penjelasannya. Peraturan dibuat oleh satu pihak, sedangkan keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Di sekolah kita ada peraturan kan banyak. Nah, masih banyak kan atau masih banyak atau masih sudah kurang Bapak Ibu siswa yang melanggar? Masih ada yang melanggar. Kenapa? Itu adalah peraturan ya. Oke. Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu itu kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Itu kita lakukan dalam kelas gitu. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas pengertiannya adalah keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru, murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Yang ketiga, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, ini saya sudah melakukannya di anak wali saya. Saya melakukannya di anak wali saya. Jadi saya memberikan stick note. Ini mereka di sini dia mengeluarkan semua yang dia inginkan di dalam kelas. Dia pengennya apa? Dia tulis dalam bentuk di sini stick note. Yang tulisan ini ya. Karena tadi ada mengatakan di keyakinan kelas itu tidak boleh bersifat negatif tetapi positif. Contohnya kalau anak-anak kan pasti menulis stick note-nya itu dia mengatakan dilarang membuang sampah. Dia pakai kata dilarang. Sedangkan keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Dilarang, tidak, jangan ya, seperti itu. Jadi anak-anak saya tuh kemarin dia menggunakan kata dilarang membuang sampah dibuat dalam positif, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya kalimatnya. Misalnya banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini kami buat keyakinan kelas ada 7 aja. Kenapa? Supaya mereka bisa hafal. Karena kalau banyak itu mereka tidak bisa hafal, masih bisa mereka langgar. Kesepakatan ini
ini kita buat bersama, bukan saya sendiri tetapi seluruh yang ada dalam kelas. Ya. Nah, tujuan keyakinan kelas pertama itu membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru dan murid. Yang kedua, menumbuhkan adanya semangat belajar siswa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Menumbuhkan rasa tanggung jawab karena mereka merasa bahwa keyakinan itu dibuat sendiri olehnya, maka dia berhak atau wajib untuk melakukannya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya lakukan di anak wali saya. Ya, pertama saya menjelaskan dulu, terus yang kedua mengisi sticknotnya, yang ketiga menempel, dan hasilnya seperti ini. Keyakinan kelas ini kalau bisa itu dibuat di dalam kelas, itu dipasang di karton ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma di papan tulis, tapi dibuat dalam bentuk karton supaya ditempel di dalam kelas supaya siswa-siswa itu bisa melihat, oh ada keyakinan kelas yang pernah kami sepakati. Kalau perlu lebih bagusnya itu ada tanda tangan dari siswa, tapi kemarin saya belum menggunakan tanda tangan. Kalau bisa ada tanda tangan anak-anak bahwa mereka itu sepakat dengan keyakinan kelas yang mereka buat, seperti itu. Lanjut. Nah, yang materi yang terakhir ini Bapak Ibu. Pernah dengar lah Bapak Ibu, segitiga restitusi. Pernah lah Bapak Ibu. Segitiga mungkin pernah dengar ya, restitusi pernah lah. Belum, kita lihat ya pengertiannya. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompoknya, mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kayak tadi itu yang bersifat manajer ya. Ini yang termasuk segitiga restitusi. Ya. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini ada 3 langkah restitusi dalam mengatasi masalah anak. Ya, lanjut. Nah, menstabilkan identitas, kalimat yang kita gunakan seperti ini. Jadi kalau kita bersifat manajer atau menstabilkan identitas, dalam restitusi ini kalimat yang kita gunakan. Pertama, karena biasa kalau anak-anak lagi salah itu ketakutan ya Bapak Ibu, di saat dipanggil, aduh aku mau diapain nih sama Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa berkata seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kalimat menstabilkan identitas. Jadi kalau ada orang emosi, ya kita harus stabilkan, jangan ditambah-tambah. Kenapa? Tambah meluap emosinya, ya kan? Seperti itu. Ya, yang kedua. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat yang bisa digunakan, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak-anak yang berbuat salah jangan langsung kita salahkan Bapak Ibu, tetapi kita harus tanya, alasannya apa nak? Seperti itu ya. Terus ini yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dia sudah melakukan sesuatu yang buruk, kita malah menyampaikan ke dia bahwa seperti ini, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, seperti itu. Terus yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, misalnya kayak berkelahi nih ya, dia membela dirinya. Nah, ini bisa kita keluarkan kata-kata seperti ini ya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berkaitan dengan keyakinan yang kita buat tadi. Yang pertama, kalau kita sudah membuat keyakinan dalam kelas atau peraturan di dalam pelajaran kita bisa bertanya kepada anak yang berbuat salah, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Yang berikutnya adalah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu yang menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh yang saya sudah pernah. Kalau kasus pertama ini Bapak Ibu, ini kenyataan, saya langsung angkat ya, ini kenyataan.
Terus ini juga kenyataan di Ambalan saya pernah terjadi kasus. Jadi saya termotivasi dengan adanya kasus baik di Ambalan ataupun di kelas. Tapi kebetulan kalau di sini sebagai wali kelasnya, tapi bukan ini yang pelakunya sebenarnya ya, tapi saya ambil yang lain. Ya kalau di sini juga. Nah seperti itu. Mungkin bisa diperlihatkan videonya Pak Mirsan. Kalau banyak kasus enak, maksudnya bisa kita belajar. Ibu ada perlindungan kamu nggak? Silakan dulu. Tapi apakah kamu tahu kenapa ibu mengajak kamu masuk pulang? Ekspresi wajahnya ya. Dengan memakai bukti sudah sesuai dengan peraturan. Bukti pasti punya alasan bu. Kalau kamu menggunakan kaos warna hitam. Apakah Umi masih ingat kejadian kelas yang kita percaya? Apakah kamu sudah meyakininya dan apakah kamu sudah merasa untuk memperbaikinya? Dengan apa kamu memperbaikinya? Baiklah, semoga kamu bisa menerapkannya keyakinan kelas ya dengan cara sekarang kamu kembali ke kelas kamu dan menjadi dengan sama. Ya itu kasus yang pernah saya alami, tetapi saya mengambil tokohnya bukan itu ya, cuma mengangkat kembali seperti itu. Ya kebetulan ternyata pernah saya melakukan restitusi, tapi saya nggak tahu bahwa itu adalah restitusi. Ya, yang kedua, nah ini kasus di Ambalan saya pernah terjadi juga. Ya betul sekali. Ya silakan udah. Oh ya, apakah kamu tidak tahu kenapa ibu memanggil kamu masuk? Tidak tahu. Gini, tadi ibu lagi jalan-jalan, keliling melihat anak kamu latihan. Terus dari jauh ibu lihat kamu lagi marah-marah dengan teman kamu. Nah, pasti kamu punya alasan kenapa kamu masuk. Jadi kan saya sebagai koordinator publikasi ya, dan saya menunggu anggota dari publikasi itu. Tidak hafal tes sebenarnya, tidak hafal. Tesnya lebih lihat. Terus saya juga artikel yang dibuat Bu. Saya mereka tuh juga kayak nggak ada alasannya gitu loh Bu. Alasan mereka nggak masuk akal untuk diterima. Makanya saya marah-marah. Dan juga menurut saya mereka juga nggak pantas Bu dimasukkan ke dalam publikasi itu Bu. Jadi gini ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Semua orang pernah bersalah. Ibu aja pernah bersalah, marah-marah, gambaran karena tugas yang diberikan itu tidak dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tapi ibu tidak menyelesaikan mereka. Jadi menyelesaikan masalah itu tidak perlu dengan menghina ya, tidak perlu merendahkan kemampuan mereka. Seperti itu aja. Itu anggota publikasi banyak. Bisa salah satu dari mereka nggak ada yang bisa kerjakan dan melaksanakan tanggung jawab mereka. Oh gini loh ya, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Mereka salah, bukan mereka nggak tanggung jawab. Oh ya, kamu patut bangga dengan kemampuan yang kamu miliki yang lebih bagus dibandingkan mereka. Tetapi apakah kamu sudah mencerminkan keyakinan Ambalan kita? Apa keyakinan Ambalan yang kita percaya? Saling menghargai, menghormati, dan saling membantu ya. Apakah keyakinan itu sudah kamu jalankan? Belum. Apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
sekali, tapi saya akan minta maaf ke mereka karena saya sudah marah-marah ke mereka dan membantu mereka dalam mengerjakan tugas publikasi dan mengulas tentang penerapan perilaku di Ambalan dan mengajarkan mereka cara bertanggung jawab. Ya, betul sekali Aulia ya. Semoga kamu menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai koordinator. Terima kasih. Tinggal ini aja, Pak. Kembali ke Tinggal ini sebentar aja lagi. Pilihan. Sebentar aja lagi, paling 2 menit. Seperti itu. Lebih baik terima kasih Bu atas pendapat dan soal saya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizkita Ramadhani dari kelas 11 IKAQ dari SMK Negeri 11. Menurut saya, pemecahan masalah tersebut sangat efektif karena menyelesaikan masalah dengan tenang tanpa harus emosi, sehingga siswa dapat menyadari kesalahannya tanpa harus disalahkan, serta mendapatkan penguatan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu contoh yang sudah saya terapkan. Saya sudah terapkan, tetapi waktu dulu awalnya saya tidak menerapkan restitusi, kata-katanya kayak gitu ya, tetapi saya mengangkat kembali seperti itu. Ya, udah. Apa terakhir? Mana? Iya, sekian, terima kasih ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Ya, semoga dengan penyampaian, jadi tadi itu saya tidak mengajari, sekali lagi saya menyampaikan, saya tidak mengajari, hanya berbagi pemahaman, pengalaman kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan di sekolah kita tentang budaya positif, amin. Mungkin terakhir adalah doa dulu ya, kita berikan ke Pak Boji, minta tolong Pak Boji untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penyampaian yang luar biasa dari Ibu ini tadi, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ala hadirin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahaman shalihan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana bil malama wa ya wasi'al karami. Rabbi ta'ala bi barakatihim wa bil husna bi hurmatihim wa mitna bi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fauji. Ya baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya tutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang Uci. Ada apa ya, Bu? Ibu ada perlu dengan kamu nak, silahkan duduk. Uci, apakah kamu tahu kenapa ibu mengajak kamu masuk ke kantor? Tidak tahu, Bu. Apakah Uci sudah merasa dengan pakaian Uci sudah sesuai dengan peraturan? Enggak, Bu. Soalnya hari ini kan hari Senin. Jadi seharusnya pakai kaos kaki putih. Saya mau pakai kaos kaki hitam. Uci pasti punya alasan deh kenapa menggunakan kaos kaki hitam. Saya belum cuci kaos kaki putih saya, Bu. Jadi saya malu makainya soalnya bau kotor juga. Apakah Uci masih ingat keyakinan kelas yang kita percaya? Ingat, Bu, kemarin di sekolah mengajarkan serta menjaga kebersihan dan kesehatan. Apakah kamu
sudah meyakininya dan apakah kamu sudah merasa untuk memperbaikinya? Iya, Bu. Dengan cara apa kamu memperbaikinya? Saya akan menjaga kebersihan dan kesehatan saya dengan cara tidak malas lagi mencuci baju lagi, terus mematuhi peraturan sekolah. Ya, baiklah, oke. Semoga kamu bisa menerapkannya, keyakinan kelas ya dan peraturan sekolah. Sekarang kamu kembali ke kelas kamu dan bergabung dengan teman-teman kamu yang lain. Kasih ya, Bu. Sama-sama. Ibu manggil saya tadi. Ya betul sekali. Ya silakan duduk. Aulia, Iya, Bu. apakah kamu tidak tahu kenapa ibu memanggil kamu masuk? Enggak tahu, Bu. Gini, tadi ibu lagi jalan-jalan keliling melihat anak-anak pramuka lagi latihan. Terus dari jauh ibu lihat kamu lagi marah-marah dengan teman kamu. Nah, pasti kamu punya alasan kenapa kamu marah. Jadi gini loh, Bu, kan saya sebagai koordinator publikasi Ya, dan saya menegur anggota dari publikasi itu, Bu. Kenapa kegiatan ambalan minggu lalu tidak diupload di IG? Terus kenapa juga artikel yang minggu lalu tidak dibuat, Bu? Saya nanyakan ke mereka, mereka tuh juga kayak nggak ada alasannya gitu loh, Bu. Alasan mereka nggak masuk akal, Bu, untuk diterima. Makanya saya marah-marah. Dan juga menurut saya mereka juga nggak pantas, Bu, untuk dimasukkan ke dalam publikasi itu, Bu. jadi gini ya Aulia ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Semua orang pernah bersalah. Ibu aja pernah bersalah marah-marah ke ambalan karena tugas yang ibu berikan itu tidak dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tapi ibu tidak meremehkan mereka. Jadi menyelesaikan masalah itu tidak perlu dengan menghina ya, tidak perlu meremehkan kemampuan mereka. Seperti itu Aulia. Tapi kan anggota publikasi banyak, Bu. Masa salah satu dari mereka nggak ada yang bisa mengerjakan dan melaksanakan tanggung jawab mereka? Gini loh Aulia ya, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Mereka salah, Bu, karena mereka nggak tanggung jawab. Aulia, kamu patut bangga dengan kemampuan yang kamu miliki yang lebih bagus dibandingkan mereka. Tetapi, apakah kamu sudah mencerminkan keyakinan ambalan kita? Siap, tidak, Bu. Apa keyakinan ambalan yang kita percaya? Siap, saling menghargai, menghormati, dan saling membantu, ya. Apakah keyakinan itu sudah kamu jalankan? Belum, Bu. Apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, paling nanti saya akan minta maaf ke mereka karena saya sudah marah-marah ke mereka dan membantu mereka dalam mengerjakan tugas publikasi dan mengulas tentang penerapan perilaku di ambalan dan mengajarkan mereka cara bertanggung jawab. Ya, betul sekali Aulia ya. Semoga kamu menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai koordinator. Terima kasih Nah, silahkan kembali ke teman kamu mengikuti latihan dan semoga tidak seperti itu tadi lagi. Ibu baik, terima kasih Bu atas pendapat kalian soal saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspita Ramadhani dari kelas 11 IKAFI dari SMK Negeri 1 Satui. Menurut saya, pemecahan masalah tersebut sangat efektif karena menyelesaikan masalah dengan tenang tanpa harus emosi, sehingga siswa dapat menyadari kesalahannya tanpa harus disalahkan, serta mendapatkan penguatan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.